Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, berkah, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan puasa Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya sampai hari kiamat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba ash'atha aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah li abarraha." Berapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan berdebu, tertolak di pintu-pintu. Maksudnya, orang ini orang yang miskin, orang yang susah, orang yang tidak punya kedudukan sama sekali. Jika ia datang ke sebuah rumah untuk meminta pertolongan, ia tertolak, bahkan diusir. Tapi kalau ia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal, Allah akan kabulkan doanya. Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan dia dan thiqah dia kepada Allah yang luar biasa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal tidak menilai seseorang dari rupa dan tidak menilai seseorang dari kedudukannya. Sebagaimana dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan rupa kita, akan tetapi Allah melihat hati dan amalan-amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Di mata Allah tidak terbedakan antara orang yang ganteng rupanya maupun yang tidak. Tidak dibedakan orang yang cantik rupanya dan orang yang tidak cantik. Tidak dibedakan pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala antara orang yang berkulit putih dan orang yang berkulit hitam. Yang membedakan di mata Allah adalah ketakwaannya. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, bukan yang paling kaya. Kalaulah orang yang paling kaya itu mulia di sisi Allah, tentu si Qarunlah yang paling mulia. Akan tetapi tidak. Bukan pula orang yang punya kedudukan adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Bukan pula orang yang mempunyai kedudukan. Kalaulah orang yang punya kedudukan adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, tentu Fir'aun yang paling mulia. Bukan pula orang-orang yang mempunyai kecerdasan. Betapa banyak orang-orang yang cerdas, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lihat orang-orang yang diberi kecerdasan itu, seperti Aristoteles, Plato, Archimedes, demikian pula penemu-penemu teknologi yang sungguh luar biasa. Tapi ternyata mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal dan sama sekali tidak bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di antara atau di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat seseorang itu dengan ketakwaannya, bukan dengan sebatas kekayaan maupun kedudukannya. Demikian pula kita memuliakan seseorang karena ketakwaannya juga kita memuliakan seseorang itu, bukan sebatas ia punya kedudukan atau mempunyai hal yang membuat dia berkedudukan tinggi. Siapapun dia, semakin apapun,
semiskin apapun orang itu, kalau dia bertakwa, maka kita muliakan. Semakin semiskin apapun dia, kalau dia senantiasa menjalankan perintah Allah dan larangannya, harus kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dan sahabat Qasyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti orang yang munafik. Orang munafik itu terlihat badannya bagus di depan, ucapannya hebat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladul khisam." Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang ucapannya itu membuat kagum kamu. Saking hebatnya dia dalam berbicara, dan ia mempersaksikan kepada Allah terhadap apa yang ada di hatinya berupa kemunafikan. Sudah begitu dia pandai berdebat dan bertengkar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 204. Jangan kita seperti itu, yang hanya sebatas terlihat hebat dalam berbicara. Ingin terlihat kelebihan kita, ternyata di mata Allah kita termasuk orang yang paling jauh terhadap Allah dan orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Allah juga mensifati orang yang munafik di dalam surat Al-Munafiqun ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat mereka, badan mereka membuat kamu kagum. Kalau mereka berbicara, kamu akan dengarkan ucapannya karena saking hebatnya dia dalam berbicara. Maka dari itu, kita tidak menilai seseorang dari kepandaian mereka berbicara. Kita tidak melihat seseorang itu dari bagusnya tubuh dia dan bentuk dia. Allah tidak melihat itu semua. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada yang ada di hatinya dan amal-amal kita semua itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat orang-orang munafik yang ada di dalam diri kita. Dan semoga Allah selalu membimbing kita dalam hal-hal ketakwaan dan kebaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi semua, terutama kepada diri saya pribadi. Jika ada yang salah dari saya, maka kami pribadi mohon maaf dan kami minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika ada ucapan itu benar, maka itu datangnya dari Allah. Allah dan Rasulnya yang terbebaskan dari segala kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.